Kita Dian Budi Wicaksono. Jadi kalau kita buka virtual account tuh Cak, di akademik kita sudah langsung dikasih nih kalau misalkan mau pakai bank ini dengan kode virtualnya seperti ini dan jadi dari 4 divisi itu Mas. Itu job desk-nya seperti apa? Poinnya utamanya aja dari poin utamanya adalah menjadi garda terdepan dalam melayani customer. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak banget pertanyaan ke kami itu kan kami sebagai layer awal customer bertanya. Nah, tapi tentu kalau di daratnya itu kan ada branch ya, ada cabang. Kayak di depan nih kan ada cabang BSI UMK. Jadi teman-teman bisa ke situ. Tapi kalau teman-teman misalnya capek, males ke cabang, ya udah teman-teman bisa mengaktifkan media sosialnya. Teman-teman bisa langsung telepon call center dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke ranah kami. Sebenarnya kalau sistem di perbankan itu 24 jam. Jadi dia sudah tersistemasi semuanya gitu. Nah, nanti ada namanya istilahnya rekonsiliasi. Rekonnya itu direkon antara pihak bank sama pihak kampus. Nah, disitulah kadang yang butuh waktu. Kamu mati? Iya mati ya. Lu mati kan? Lu mati boy. Hah? Lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat luar biasa, selamat berbuka puasa. Untuk teman-teman semua sobat pulang kampus, kembali lagi di podcast pulang kampus. Masa iya langsung pulang. Gimana semua para maba-maba lucu yang masih lucu-lucu, yang masih gemes-gemes, yang masih semangat kuliah? Lancar ospeknya, aduh luar biasa lah. Lagi zaman-zamannya sekarang lagi ada yang ospek, ada yang mungkin udah kuliah, ada yang masuk. Wah, semangat masuk dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan itu lebih sedikit satu tingkat di atas waktu kalian SMA, ya kan? Jadi karena statusnya mahasiswa, coy. Iya, statusnya berubah dari siswa jadi mahasiswa. Jadi maha kalau misalnya kenceng apa? Kenceng. Yamaha. Iya. Iya. Jadi Siap. Ya, oke. Terima kasih semua sudah mampir buat nonton podcast hari ini. Kita hari ini bakal bahas ngalor ngidul lagi seperti biasa. Kita bakal belajar lagi. Boleh, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita lain daripada yang lain karena kita ditemenin sama dosen kita juga. Ada di sini, ada Camus. Halo. Hai, sobat pulang kampus, kita ditemenin sama Camus. Saya mau cerita dulu nih. Le, ini kan udah masuk perkuliahan baru kan? Iya. Iya kan, udah masuk perkuliahan baru. Terus udah mulai nih ada registrasi BOP, BPP udah mulai keluar lagi. Iya, Le. Duh, buat maba-maba nih, gimana sih, Le, kalau misalkan mau bayaran tuh yang aman gitu, yang maksudnya biar bisa oke gitu bayarannya, Le? Oh, kalau dari sepanjang gua 7 semester itu bayaran selalu lewat online. Nggak pernah lewat langsung ke bagian keuangan. Oh, oke. Ya, jadi nanti di akademik itu status informasi pribadi itu ada keluar tagihan. Tinggal cari aja view tagihan, terus nanti ada kok tagihannya segini, tinggal masukin kode virtual yang ada di sana. Itu di sana itu kampus nerimanya ada 2 bank, BSI sama Muamalat. Seingat gua ya selama 7 semester ini. Dan nanti dimasukin virtual akunnya, tinggal dibayar dari bank yang ini ingin lu bayar aja. BCA bisa, Mandiri bisa, tapi ya kan ada pajaknya aja gitu. Itu dia. Jadi buat maba-maba yang baru masuk, nanti kalau misalkan udah masuk ada pembayaran BOP, BPP bisa melalui bank-bank yang ada di tagihan kalian tuh. Nah, salah satunya ada menggunakan Bank BSI, Le. Yoi. Nah, Bank Syariah Indonesia. Nah, kebetulan masalah bayaran, kita bingung-bingung nanti BSI itu seperti apa sih? Kita harus bayarnya gimana sih? Atau kalau misalkan ada keterlambatan, apakah itu dari BSI-nya atau dari kampusnya? Nah, kita perlu tanya-tanya. Jadi kita kedatangan juga, selain ada Camus di sini juga kita kedatangan ada abang dari BSI, tamu kita, iya, informan narasumber kita, iya, kita, Mas Dian Budi Wicaksono.
Itu dia Mas Dian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah yang nonton 1.000 orang ya. Iya 1.000 orang, Biasa, iya. 1.000 orang. Alhamdulillah. Makasih semuanya. Kita dadah dulu. Iya, dadah semua. Dadah dulu yang di sana, Iya. yang di studio Iya, semuanya. semua luar biasa. Jadi kita kedatangan Mas Dian di sini, kita bakal nanya-nanya gimana sih kalau misalkan ada bayaran terhambat kah, atau mungkin customer care-nya seperti apa dari BSI, atau mungkin ada pelayanan apa dari BSI supaya mungkin mahasiswa kita yang pengen bayaran tuh bisa lebih lancar lagi guys lewat BSI itu ya. Bukan begitu boleh? Oke, terima kasih udah nonton podcast hari ini. Baru mulai. Iya, belum. Oke. Nah, Pertanyaannya adalah yang menghambat itu banknya atau uangnya? yang menghambat itu sebenarnya ini sih hubungan antara keluarga dan anak. Kadang minta, Bu, mau bayar ini, setengahnya udah hilang, setengahnya lagi bayar. Aduh, bayaran baru setengah gini, setengahnya lagi dipakai. Itu nggak boleh contoh, maba ya, terus emang nggak boleh contoh. Jadi kalau emang dikasihnya segitu ya harus dibayarin semua. Ya. Jadi Kalau sistemnya sudah ada ya, sistemnya sudah rapi ya, sudah rapi. sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan. Jadi kalau kita buka virtual account tuh, Cak, di akademik, kita sudah langsung dikasih, nih kalau misalkan mau pakai bank ini, dengan kode virtualnya seperti ini, dan segala macam. Cuma, Mas, terkadang itu, tepat kayak yang tadi Fadli Rahmat bilang, gimana? Fadli Rahmat Ya, Fikri boleh bilang, kalau misalkan transfer itu ada terlambat ya, Le? Iya. Delay. Iya, delay. Jadi ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Iya. Itu apa namanya? Emang butuh sistemnya agak lama atau mungkin dari kampusnya kah atau emang dari banknya biasanya? Sebenarnya Tunggu. Mas, kalau Kasihan, Iya. ya kan? Kasihan. Baru juga datang kamu cecer. Oh iya. Enggak, Dulu soalnya dia, siapa dia? sebenarnya enggak, benar. Ini kritis banget, Mas. Ini kita tuh ini kita musim-musim yang transisi. Maba, ya. Iya. Dari hati banget ya Ini ceritanya. benar banget dari hati, soalnya ini kan tanggal 15. Iya. Harusnya ngecek Kebetulan RS. hari ini tuh terakhir bayaran kan? Iya. Dan sekarang kebetulan saya for belum registrasi selesai. aja belum bayar. Nah, Oke, kenalan dulu. Kenalan dulu. Itu di-keep dulu, ditaruh sini dulu, pertanyaan yang tadi taruh sini dulu. Siapa? Jangan-jangan salah nanti kita Iya. ngomongnya. Ada Tadi protes. Mas Dian ya Budi Budi Wicaksono. Wicaksono, dipanggilnya Mas DB. Mas DB. DB Killer. Berarti Ada kalau peredam knalpot. Mas D gitu ya? DB. DB. Oh, Bang DB. Oh, dipanggilnya Mas DB. Mas DB. Iya. Kalau Mas D tadi yang jual ketoprak. Oh, iya. Mas Dede, iya Mas Dede. Aduh, masuk. Mas DB ini bekerja di BSI. Ya, jadi saat ini bekerja di Bank Syariah Indonesia, saat ini di Contact Center. Saat ini diberikan amanah jadi Departemen Head of Contact Center. Oh. Jadi Departemen Contact Center itu dia ada 4 section ya, ada digital media sosial, jadi yang handle seluruh sosial medianya BSI, yang menjawab dan lain sebagainya. Terus yang kedua call center, kemudian yang ketiga ada telesales, dan yang keempat ada namanya Contact Center Operation. Waduh. Jadi kurang lebih itulah yang dikerjakan sehari-hari di BSI. Oh, jadi Mas Dian ini the man, oh my god, Yes. of the communication on the sales. Oh my god. Jadi langsung pakai bahasa Inggris aja nih. Iya, jadi Langsung we ya. talk in English right now, yes. Jadi dari 4 divisi itu, Mas. Ya. Itu job desk-nya seperti apa, Mas? Poinnya utamanya aja dari. Ya, poin utamanya adalah menjadi garda terdepan dalam melayani customer. Oh. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak banget pertanyaan ke kami itu kan kami sebagai layer awal customer bertanya. Nah, tapi tentu kalau di daratnya itu kan ada branch ya, ada cabang. Kayak di depan nih kan ada Iya. cabang Iya. BSI Iya. UMK. Jadi teman-teman bisa ke situ. Tapi kalau teman-teman misalnya capek, males ke cabang, ya udah teman-teman bisa mengaktifkan media sosialnya. Teman-teman bisa langsung telepon call center dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke ranah kami. Nah, jadi pas nih kan komplain-komplain kalian yang menjawab itu timnya mereka. Iya, jadi Oh, gitu. Jadi Anda pembayaran menggunakan bank BS akan terhambat, bisa langsung hubungin Mas Dian. Iya, benar. Karena ternyata setelah ditelaah, komplain itu ada berbagai macam penyebabnya ya. Ada yang dari misalnya keterlambatan jaringan dan lain sebagainya gitu. Banyak hal. Kalau kita telah lebih dalam, nanti kita coba akan telah lagi lah di sesi ini ya. Apa saja yang membuat itu bisa jadi terlambat dan lain sebagainya. Oke. Kalau dari mahasiswa apa sebenarnya yang keterlambatan? Sistemnya kah atau uangnya? Lebih Kita ke arah sih. uangnya sih. Sebenarnya kan kalau misalkan kita bayaran dari seminggu kemudian kan kita lebih aman ya. Bisa Mas Dian ini saya terhambat gini. Oh iya aman Mas Tifal, bisa langsung kita konfirmasi ke cabang gini.
beres, mesti dari 3 hari bayaran. Ini H-1 bayaran, Mas jadi gimana Mas? Aduh saya besok udah harus KRS Mas, jam 9 Mas. Aduh gimana ini, aduh. Kadang-kadang gitu sih, kadang. Nah kan Mas kan gitu Mas, dia H-1 kadang malamnya atau enggak paginya. Nah malamnya dia bayaran, otomatis kan sistem kan lagi, iya kan, biasanya kan kalau tengah malam kan apa namanya, orang tidur kan, sistem juga nggak ada yang pegang. Terus pagi-paginya udah, aduh belum bayaran bagian masih nyangkut, terus dan lain-lainnya itu. Apakah kalau misal kita bayaran malam nih Mas, dan maksudnya ini yang relate ya sama saya. Jadi kalau misalkan kita bayaran H-1 nih, dan bayarannya tuh malam, terus habis bayaran malam, paginya tuh kadang tagihannya juga belum terbuka gitu sistemnya, masih dengan tagihan yang sama. Itu kesalahan sistem kah atau mungkin emang kalau malam kita sistemnya nggak secepat kalau siang? Iya, sebenarnya kalau sistem di perbankan itu 24 jam. Jadi dia sudah tersistemasi semuanya gitu. Nah, nanti ada namanya istilahnya rekonsiliasi. Rekonnya itu direkon antara pihak bank sama pihak kampus. Nah, disitulah kadang yang butuh waktu. Tahu nggak rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu adalah kan ya, dijelaskan langsung. disamain. Rekonstruksi. Rekonsiliasi. Reliable of the management of the perbankan tonight. Kondisi yang menyebabkan adanya keterhambatan jaringan. Silakan lanjutkan Pak Adi. Iya, jadi sebenarnya tersistemasi semuanya gitu. Nah, nanti tinggal pihak bank dengan pihak kampus, apapun banknya semua sama. Jadi terrekonsiliasi. Jadi nanti dicocokkan gitu. Ya, kayak cowok sama cewek lah, kan harus cocok juga. Apalagi di luar jam kerja juga melakukan transaksi. Aman-aman aja. Jadi kalau transaksi perbankan ini berlaku di semua perbankan ya. Itu semuanya 24 jam. Mau transfer sekarang ya masuknya hari itu juga. Begitu juga bank lain. Semuanya sama gitu. Oke. Mungkin lanjut nih. Tapi aku mau nanya ke Ca juga nih. Nih apa namanya? Kalau seandainya nih dosen untuk menerima insentif, apakah itu juga harus lewat BSI kah atau enggak, mungkin dosen harus punya harus menjadi nasabah BSI nggak sih, Cak? Oke. Pengalaman kalau saya dulu awal payroll-nya, namanya kalau gaji itu di payroll kita itu dulunya adalah BSI, gitu kan. Tapi karena kebijakan kemarin ada perubahan, gitu kan, kita ke salah satu bank, salah satu bank syariah juga. Kita masih BSI, tapi beberapa insentif lainnya seperti transport dan sebagainya itu kita masih BSI, dan beberapa juga masih ada beberapa teman-teman dosen itu masih memanfaatkan BSI ya, produk-produk BSI seperti kredit dan lain sebagainya. Jadi tapi nggak diwajibkan untuk menggunakan bank dulu BSI? wajib. Dulu wajib menggunakan BSI. Tapi sekarang sunnah muakkad bahasanya. Sunnah muakkad, dianjurkan menggunakan BSI. Karena kan sudah nyaman, sudah terlalu nyaman. Dulu kan kita sudah terbiasa dengan BSI. Terus BSI itu kan sekarang cabangnya sudah ada di mana-mana kan, karena kan mergeran dari beberapa tiga bank kan, ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Jadiin satu, jadilah sekarang BSI, namanya Bank Syariah Indonesia. Jadi gitu lah. Gitu. Nah, kalau Mas, ini agak luas lagi aja nih pertanyaannya. Apa yang bikin beda syariah sama bank syariah sama bank yang komersial? Iya, tentu perbedaannya ada pada akad ya. Jadi yang membedakan syariah dengan konvensional itu pada akadnya. Jadi di syariah itu ada akad-akad yang menjelaskan sehingga transaksi itu lebih adil, lebih jujur dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu perbedaan dari syariah. Nah kalau misalnya sederhananya misalnya kayak gini, orang mau pembiayaan, mau beli rumah gitu kan, beli rumah nih, misalnya lu mau beli rumah nih, habis itu oleh bank rumah itu dibeli dulu, habis itu dibeli dulu kan, akhirnya akadnya jual beli tuh. Makanya kalau misalnya lu udah beli habis itu lu jual berapa, misalnya tadi harganya 100 juta, lu beli jadi 120, nah berarti kan lu kagak, ya udah ini 120, akhirnya kan jual belinya sama tuh. Nah itulah akad jual beli. Makanya ada akadnya gitu. Itulah yang membedakan syariah dengan konvensional gitu. Nah, keduanya sama-sama bagus tentunya dengan caranya masing-masing gitu. Nah, akhirnya masyarakat kalau kita lihat dari risetnya, balik ke riset nih, semua bisa memilih mau yang berdasarkan syariah atau yang berdasarkan konvensional gitu. Jadi di syariah itulah akadnya yang ada, kalau di konvensional dengan ketentuannya gitu. Wah, jelas. Saya belum tahu apa itu bedanya.
Intinya yang tadi jelaskan itu kita bisa nonton ulang lagi aja. Diulang lagi sampai Karena menarik, ternyata kesini tidak harus orang yang berbackground perbankan untuk memahami perbankan. Kayak background kan sendiri komunikasi. Oh, komunikasi juga? Komunikasi. Apa ngambil? Public relation. Wes, anak PR gengs. Iya kan? Wis, main ke studio BC nih. Wis. Nah, Main kadang, ke ini yang menarik nih, PR nih kan, Ah. orang berpikir bahwa jadi PR itu kerjanya ngomong, padahal enggak. Enggak. Ini yang menarik nih teman-teman yang maba, yang nanti akan ngambil konsentrasi konsentrasi PR ya. Iya. Jadi seorang PR itu bukan tentang tata cara gimana kita berbicara yang bagus, enggak ternyata. Pada faktanya pekerjaan PR itu menulis. Tapi diajarinnya kan Tapi kan juga diajarin press release kan? Iya, Betul, Jadi press release apa? Nulis kan? Nulis, iya, nulis. Ketajaman menulis kan. Jadi kadang orang berpikir, gue mau jadi PR soalnya gue jago ngomong. Tahan dulu, relax dulu, Iya, relax relax dulu. dulu. Karena kemampuan berbicara itu harus dikuasai bukan hanya dari PR, jurnalis, ataupun yang lainnya. Teman-teman misalnya seorang kameramen, dia juga nggak boleh hanya tertahu tentang kamera, dia harus bisa berbicara dengan baik. Ngomong lo, ngomong dia lo sekarang, bisa lo. nih. Suruh Ngomong. kesini nanti, supaya nanti dia bisa menyampaikan secara sederhana, menyampaikan idenya secara baik. Nah, pekerjaan PR itu menulis gitu. Dia harus jago menulis, mengkonsep, buat strategi. Nah, itulah PR. Kadang orang salah kaprah melihat itu. Ini seru nih, bahas dari komunikasi ke perbankan. Jadi, apa sih Mas Dian kenapa akhirnya terputuskan untuk, gue masuk ke perbankan deh? Atau, karena kan PR itu kan berhubungan dengan mengatasi PR krisis, dengan CSR, bahas tentang situ kan. Kok tiba-tiba masuk ke customer care? Iya. Itu dan itu perbankan. Itu jalan ceritanya gimana, Mas? Iya. Bisa sampai sana. Ada dua jawaban. Pertama, mau jawaban yang benar atau yang enggak? Yang nggak bener dulu coba, yang nggak bener dulu. Yang nggak benar Iya. dulu ya. Karena ini panggilan jiwa. Oh, panggilan jiwa. Wah, luar Makanya biasa. dari komunikasi masuk ke perbankan. Wah, luar biasa. Ntar saya juga dari komunikasi broadcasting mau masuk ke jurnalistik. Oh, masih jalan. Masih jalan. Masih jalan. Jadi sama. Fun fact-nya sebenarnya. Fun fact-nya? Fun fact-nya, Mas Dian ini sebenarnya dulu nggak mau jadi banker. Banker. Kerja di bank itu nggak mau. Nggak mau. Itu kan tadi jawaban nggak benar. Sekarang jawaban Yang benar, yang benar coba yang benar, yang benar. Saya juga nggak mau kerja di bank tapi saya Kenapa? nggak mau. Kenapa emang? Yang Nanti benar saya jadi di bank juga. Gimana? Itu tadi kan yang nggak benernya. Kalau yang benernya karena adanya lowongannya itu. Oh. Oke, paham. Jadi Iya. fun fact-nya teman-teman, fun fact-nya, Mas Dian ini salah satu teman dulu ya. Iya. Oh, Satu teman kuliah. Camu sama Mas Dian? Nah, Oh, iya. alah. Satu Satu kampus. kampus. Satu angkatan, satu kampus. Di Universitas Muhammadiyah. Masih terbaiknya juga sama kita. Wih, semakin baik. Ntar saya tebak. Kalau kayak gini yang terbaik saya tahu nih gimana. Ketahuan dari wajah-wajah yang paling. Enggak, gini Mas. Biasanya kalau orang nih, kalau banyak mikir, ini nah, yang paling habis sekarang menjadi Mas Dian. Berarti kebanyakan yang paling mikir Mas Dian. Karena tapi yang menarik IPK kami itu sama. Sama. Iya. Terus yang bisa bedain apa? Bedanya Lebih enggak, aktif beda, kah? Beda 0, 0,1. Coba ngobrol dulu ya, ngobrol dulu. beda 0, sekian karena saya orangnya idealis, nggak mau ya udah dapat C nggak usah diperbaiki. Kalau dia masih diperbaiki. Kalau saya nggak, kita C itulah gitu kan dia di SP. Jadi Kita waktu murni. itu ya salah satunya kalau di kampus dulu kan bisa SP ya. Jadi kita yang tadi awal-awal itu Semester kan masih semester awal itu kan masih agak bingung ya gimana kuliah ini dan sebagainya. Akhirnya nilai itu banyak yang drop gitu. Oh, Akhirnya masih coba kaget. masih kaget gitu. Akhirnya ikut SP semester pendek untuk perbaruan gitu. Kan Perbaikan, sama kan? perbaikan. Perbaikan. Ada juga. Sama kan? SP. Iya, ada. Antara. Iya, antara kalau di kita antara Namanya semester pendek. antara. Iya. Oh, alah. Jadi ternyata satu kampus. Satu kampus. Oh, alah. Beda nasib aja kita. Beda nasib aja. Yang satu jadi dosen, yang satu jadi peruang. Iya, sama aja. Sebenarnya sama aja, Cak. Sama aja. Iya, gitu. jadi Karena nggak ada yang pernah tahu nasibnya orang kayak iya, gimana. kedepannya nggak. Cuma yang bisa nentuin kan emang diri sendiri kan. Pak? Bener, bener. Kalau Camu sendiri, kenapa agak miring dikit nih dari perbankan? Kenapa bisa milih untuk jadi dosen? Dan temannya Mas Dian ini jadi perbankan. Jadi bagaimana ya? Yang satu jadi dosen, yang satu jadi perbankan tuh. Oke. Sebenarnya pada akhirnya apapun kuliahnya, apapun latar belakang pendidikan, yang penting kita sudah punya ketika kita pengen menentukan kita harus pengen yang mana. Dulu
Saya itu nggak pengen jadi dosen, sama seperti Jadi kalau emang kita mau kerja, misalnya kan saya mau kerja jadi pilot, saya nggak mau jadi pilot ah. Iya, pokoknya tadi Iya gua bilang gitu, kayak iya. gitu. Saya nggak mau jadi pilot ah. Iya kan? Saya dulu nggak mau itu, nggak mau jadi banker, budak korporat itu bahasanya anak-anak Gen Z sekarang budak korporat itu nggak mau. Gitu. Saya dulu usaha, gitu kan, dan dari awal saya sudah mulai usaha, pertama agensi dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya kenapa pada akhirnya pada Apa akhirnya pada akhirnya akhirnya dan padanya ya kan itu ke dosen, ya itu pilihan sebenarnya sama semua Mas Dian sebenarnya. Pada akhirnya kita harus memilih satu yang menjadi apa sih sebenarnya yang harus kita jadi pro gitu. Ya nggak Surya Pro saja, tetapi pro terhadap Oke, masuk Stop, jangan dilanjut. lanjut. Iya, jadi makin meluas ya pembicaraan kita dari Tapi kayaknya Surya perbankan. tadi itu ya, yang punya Metro ya? Surya Surya Paloh. Bukan Surya, itu yang sedang lawak. Itu Surya itu. Iya, Surya Insomnia. Masuk. Enggak apa nih? Aduh. Oke, balik lagi nih ke Mas Dian. Tapi Mas Dian habis lulus kuliah ini kan sebagai wisudawan terbaik ya? Iya. Itu langsung kah dari langsung lulus nih langsung ke perbankan? Enggak. Awalnya kerja di media dulu. Di media aku di Jawa Pos dulu. Di Jawa Pos di bagian event. Jadi Jawa Pos itu dulu media cetak salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Kemudian mereka punya departemen sendiri khusus namanya departemen event. Jadi menjalankan event-event mereka, buat event mereka semua dihandle sama itu. Dari situ coba ke karir berikutnya, stepping stone berikutnya. Tahu arti stepping stone nggak? Stone Roses saya tahu Stone Roses, jangan Stone Island juga tahu ah. Stone Island. Jadi coba ke karir berikutnya coba kayaknya di media udahlah cukup lah ini kan. Habis itu masuklah ke perbankan. Awalnya dulu kalau di teman-teman yang dari Surabaya itu tahu lah namanya Bang Jatim. Masuk di public relation dan media. Nah, tugasnya di situ, balik lagi nih. Namanya kan staff public relation. Apakah tugas aku itu banyak ngomong? Enggak. Tugas aku itu media summary. Jadi tugas aku setiap hari itu adalah membaca sekitar 10 sampai 12 majalah ataupun koran. Jadi kita summary-in, ini kalau lagi ngomongin apa nih yang liput Bang Jatim apa aja tuh kita catat. Kalau enggak berarti kita mencari informasi perbankan yang lagi up sekarang apa. Disamerikan menjadi kurang lebih sekitar 6 slide lah dalam PPT gitu kan. 6 slide ini kita kirim ke seluruh direksi dan komisaris. Jadi direksi sama komisaris nggak perlu baca lagi ke 10 majalah udah tahu poinnya. Itu baru one part-nya. Itu baru salah satu. Nah, di mana letak ngomongnya kan enggak kan? Nah, itu. Nah, PR itu baru akan bicara kalau dia udah in the top position. Oke. Iya, jadi sebelum itu make sure teman-teman yang ambil konsentrasi PR khususnya lebih banyak belajar ke teman-teman jurnalistik juga supaya bisa tahu penulisan yang bagus apa. Gitu. Tapi perlu diketahui juga, menurut pengalaman saya juga pertama kali saya dulu sama-sama PR dulu, sama-sama PR. Pertama kali kerja itu saya masuk agensi periklanan. Dari PR ke periklanan juga tuh agak ini juga tuh. Lompat ya. Iya, agak lompat juga. Emang agak lain nih circle ini nih kayaknya nih. Yang satu ke perbankan, yang satu ke periklanan. Mahasiswa semester 7 masih idealis. Iya. Saya masih dengan wah lulus kejar tipe. Sudah 6 bulan, 3 bulan udah pasrah loh. Iya. Sudah itu. Lulus jadi apoteker. Ya. Jadi dulu saya masuk periklanan, saya ditawarin, ya udah masuk periklanan aja ya kan, karena takutnya nanti kita jadi sarjana pengangguran intelektual kan kita nggak enak kan, sudah dapat gelar sekolah, ternyata nganggur, ya kayak mahasiswa fenomena sekarang kan, berebut 16 juta lapangan kerja yang sampai sekarang belum dapat. Iya. Ya kan, nah yang dijanjikan itu kan. Oh, 19. Iya. 19 juta. 19 banyak juta. ya. Yang dijanjikan. Yang dijanjikan. Nah, kalian harus berebut di situ. Iya. Enggak sih, saya mau membuka lapangan pekerjaan. Wih. Maksudnya mulainya kan buka usaha cilok, Cak. Iya, buka cilok. Tapi kalau impor nggak apa-apa. Iya, enggak. Oke, balik ya. Cilok kan Balik. cilok tikus. Balik. Nah, sama. Kerjanya adalah menulis. Saya dulu adalah jabatannya adalah strategic planner. Dia harus review kompetitor. Ya itu bacanya adalah baca koran. Kalau sekarang mungkin enak ya, ada sosial media tinggal summary gitu, tinggal kemudian AI dan sebagainya. Dulu saya harus clipping. Itu adalah salah satu kerjaan yang paling menjenuhkan, yang paling menyebalkan. Nanti teman-teman pertama kali masuk pasti akan teman-teman mendapatkan hal itu. Nggak seperti ngelihat di sosial media teman-teman yang di depan komputer enak ngetik itu enggak. Iya. Pasti nanti akan teman-teman merasakan hal-hal yang semacam itu. Maka
menulis itu menjadi hal yang penting. Betul, menulis. Karena semakin jago orang menulis, semakin terstruktur dia berbicara. Betul. Karena dia udah bisa terstruktur. Nah, jadi kadang tuh gue jago ngomong kok, gue hebat nih kalau ngomong. Menurut lu, yang denger kan belum tentu, gitu kan. Nah, supaya lebih bagus, harus banyak-banyak nulis tuh. Kalau jago nulis, nanti ngomongnya bagus. Pasti deh. Makanya stand up comedian itu yang bisa nulis Nulis, itu, kan? makanya omongannya jago Jago. dan bisa bikin. Iya. Alah. Karena kunci komunikasi itu menurut gue 3 ya. Teratur, terstruktur, dan terukur. teratur, terstruktur, Terstruktur, dan terukur. terukur. Terakur. Traktor. Traktor. Tapi menarik tuh yang disampaikan Cak Mus tadi tuh yang pengangguran. Nih ya, kita nggak usah jauh-jauh ke luar daerah ya, kita Jakarta dulu deh, 2 kampus aja misalnya. Nepal misalnya. Jangan Nepal. Jangan Nepal lagi. Bahaya, Iya, menteri lagi- presidennya lagi hilang. Lagi dikejar sampai ke sungai ya kan. Oke, terus. Misalnya ini deh. Universitas UHAMKA deh misalnya. Setiap tahun berapa orang yang diluluskan dari Universitas Tolong UHAMKA? diluruskan Universitas UHAMKA. Apa nih? Oh, Universitas UHAMKA. Apa? UHAMKA Universitas ya? iya, Universitas UHAMKA itu adalah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka karena lulusan di sini terunggul, Mas. Terunggul. Iya. Berapa? Lulusannya sekitar ribuan, namun Ribuan, ya? di sini sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar ya. Luar biasa. Jadi sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, ada kita bekerja sama juga dengan BSI dan bank-bank lainnya. Jadi kita tidak perlu takut kalau misalnya berkuliah di UHAMKA, lulusannya akan jadi pengangguran karena di sini Jamin. bekerja sama, iya bekerja sama, jamin. bekerja sama dengan dengan terafiliat dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi masuk UHAMKA sampai di September ini kita tungguin yuk. Lanjut Mas, yuk. Aduh sapu ini enak banget nih. Iya. Harus ngebersihinnya. Iya, nggak apa-apa lanjut Mas UHAMKA dengan UHAMKA Poinnya, lulusan misalnya banyak. UHAMKA, misalnya UHAMKA itu setiap tahun ngurusin Ngurusin 1.000, sekitar misalnya 1.000, ya 1.000. Misalnya Universitas Indonesia itu ngurusinnya setiap hari 5.000. Iya. Kemudian langsung Setiap hari 5.000? Setiap Setiap tahun tahun. 5.000 ya kan? Iya, terus. 5.000. Habis itu misalnya ITB 10.000. Iya. Berarti total tuh misalnya udah hampir 20.000. Iya. Pertanyaannya kan sekarang ya kan perusahaan itu ada berapa? Iya, Iya benar-benar. kan? Jadi Kompetensi apa yang iya. dipunya artinya maksudnya poinnya adalah kita itu emang harus punya kompetensi, benar, harus benar, dikenal benar. sebagai Benar apa. banget. Teman-teman nih, kayak lu nih bro, lu keren nih, lu bisa lebih level up dibandingkan teman-teman lu yang lain. Saat yang lain itu di rumah, di kosan, santai ngelihat teman-teman berani ngambil go extra mile dibandingkan orang lain Wih. untuk jadi host dan sebagainya nih. Insya Allah masuk surga duluan sih. Wes, Oh, ya, amin. amin. Aduh, jangan bahas surga dulu Mas. Yang penting dapat lulus dapat kerja dulu aja dah. Iya, lulus dapat kerja dulu. Surga alhamdulillah. Iya, kita alhamdulillah rajin Ngikutin sholat. ya. Iya, jadi benar sih. Jadi apa ya? Lulusan itu ya pada akhirnya apa yang kita pelajarin bukan nggak kepake. Cuma Iya. emang pada akhirnya apa ya? Nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasiin kan. Oh, Ya, bukan Ca? sih, menurut Iya gue kan? enggak sih. Gue sependapat, tapi menurut gue ada insight lain yang mau gue bawa gini. Kadang orang kuliah, kemudian dia ditempatkan atau bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Iya. Kadang kan, gue nggak sesuai nih sama jurusan gue, sebenarnya gue percuma lah kuliah gini. Sebenarnya enggak, karena kuliah itu mendidik kita bukan untuk bekerja. Iya. Kuliah itu tidak mencetak orang untuk lu harus bekerja, enggak. Kuliah itu mencetak kita supaya memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan orang lain. Iya. Nah, itulah jadi kuliah itu kenapa kita dikasih tugas oleh dosen, kenapa gini, kadang kita jengkel ya dan sebagainya. Sebenarnya itu ngelatih pola pikir kita, pola pikir dan mengambil keputusan, mengerjakan sesuatu. Nah, terlepas dari nanti kita bekerja sesuai dengan bidang kita, bukan ranah itu kuliah. Kuliah itu membuat kita lebih berpikir. Jadi kuliah itu mengajarkan itu berpikir, bukan mencari kerja. Jadi sebuah kesalahan kalau kita bilang setelah kuliah, gue kuliah di sini ini pasti kerja, enggak gitu. Gue kuliah di sini itu harapannya gue bisa berpikir yang lebih. Makanya ada strata kampus ya kan. Kenapa orang pada keluar negeri gitu? Apakah menjamin setelah dia pulang dia bisa kerja? Kan enggak juga. Tapi yang menjamin adalah pola pikirnya berbeda. Kalau pola pikirnya berbeda, pekerjaannya pun juga akan dapat datang dengan sendiri. Oke. Emang rencana kamu apa setelah lulus? Oh, rencana saya lulus langsung ini Cak ngawonin anak. Lu juga apa sih? Apa? Spesifikasinya apa? Apa? Broadcast. Oh, aku broadcasting. Kalau lu Sama broadcasting. Jadi yang nanti bakal jadi host yang kita di sini itu broadcasting semua. Broadcasting. Iya, Oke. Jadi apa sebenarnya? Oh, goal kamu? Kalau goal saya lulus itu kemungkinan saya bakal jadi aktor. Iya, Dia sudah pengen ada berilis. bagus. Iya. Dia beberapa iklan bintang iklan. Iya, aku juga. Ya, film lu yang kemana, Pak? Melukis harapan di langit Melukis India Harapan sudah nih, tayang udah di ke Netflix. bioskop nih. Udah tayang di Netflix. Spotify gue juga Udah. iklannya masih dulu nih Spotify. Iya. Ada Marimas juga. Iya. Kalau Pengen saya jadi pas dia syuting saya gulung genggamnya.
awas ada malaikat tadi dalamnya. Iya, iya. Iya. Jangan. Lu tau kan malaikat tiba, oke. Oke, checklist. Approve. Ini mah gampang. Ini gampang. Permintaannya nggak Lu susah. aktor Kalau saya pengennya balik F&B sih. F&B. F&B. Oke. Karena memang nggak ada yang tahu Berbisnis sendiri saat ini. masa depan kayak seperti apa, lu bisnis sendiri. Udah do it what you want aja. Do what you love aja. Oke, kalau kita kan ngeliat nih beberapa mungkin ada gambaran ya, yang tidak kita tadi sama-sama punya gambaran idealis pengennya ya kayak aktor, kayak di F&B atau mungkin di praktisi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau Inte kan, Mas Dian ini kan ada di dunia industri yang benar-benar nih, yang sudah bertemu dengan beberapa orang dan sebagainya. Dari ini dulu dari dari training dari BSI ya. Ya, dari training BSI. Nah, gambarannya apa sih sekarang yang paling dibutuhkan oleh teman, yang harus disiapkan oleh teman-teman deh untuk bisa masuk ke dalam industri di apapun itu ya. Apapun itu. Sebenarnya apa? Kalau yang paling terpenting. Kalau menurut gue sebenarnya ada 3 poin penting. 3 poin penting yang harus kita miliki. Tolong bantu bro, kaku bro. Nyangkut. Suka gitu. Iya, udah nonton kayak ini. Emang udah nonton. Emang podcast Pulang Kampus emang sangat luar biasa banget. Keren, tepuk tangan dulu untuk kita semua. 1000 orang. Iya. Oke, lanjut. Yang pertama networking. Ini orang sadar gak sadar networking itu penting. Misalnya lu ngambil kesempatan untuk bisa tampil di sini, bisa mewawancari banyak orang, lu deket sama dosen lu, itu bagian dari networking yang sederhana yang bisa kita lakukan di kampus. Teman-teman yang punya kegiatan di luar, kenalan sama ini, jaga networking itu. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau punya networking jangan digunakan hanya untuk mencari sponsorship. Ya kan? Oh iya, benar. Kadang bener untuk banget. datang, assalamualaikum, apa kabar? Kami ada event. Aduh, itu the lowest level dari networking. Orang itu ingin networking itu yang santai aja. Kalau misalnya networking itu sustainable. Panjang nggak sih Mas? Panjang, Jadi kayak hubungan. bukan kayak ada pengennya nih lagi pengen sponsor gini tiba-tiba hilang gitu enggak. Jadi ketemu orang itu jangan ada niatan. Gue pengen kenal ini supaya nanti kalau ada acara gue bisa. Jangan gitu, tulus-tulus aja. Networking. Nah, habis lu punya networking, yang kedua itu komunikasi menurut gue. Komunikasi ini penting banget karena networking itu tidak akan tercipta kalau komunikasinya nggak bagus. Ya kan? Lu ditanya gini, lu nggak ngerti, nggak nyambung, nggak akan ada namanya orang nyambung karena di komunikasi pernah dengan istilah building repo nggak? Building repo itu artinya mencari kesamaan. Contoh, lu asli mana? Makassar. Lu Makassarnya mana? Makassarnya di Takalar. Takalar. Aku dari Toraja. Lihat ada nona makin. Itu bagian dari building repo, mencari kesamaan. Walaupun sebenarnya Toraja sama Makassar iya sama. kan bagian dari dekat bagian sama-sama Sulawesi. Sama Sulawesi. Dempetan. Itu maksudnya kita mencari kesamaan. Misalnya lu dari mana? Lu Uhamka, gue juga Uhamka, gue punya itu. Jadi itu bagian dari mencari kesamaan supaya orang itu kan nyaman tuh. Akhirnya kalau kita ngobrol, sama nih kita enak nih. Akhirnya ada topik lah buat ngobrol. Itu namanya building repo. Itu dibangun dari komunikasi sehingga tercipta networking. Nah, yang ketiga yang dibutuhkan ya saat ini itu lu punya networking yang bagus, punya komunikasi yang bagus, dan yang paling penting attitude. Attitude. Lu boleh pinter, boleh ganteng, boleh cantik, tapi kalau lu nggak punya attitude, nothing sih sekarang. Nah, yang pertama apa tadi? Networking. Yang kedua Komunikasi. Berarti Anda sudah benar. Masuk ke komunikasi udah paling benar. Iya, dan Uhamka Cuma adalah kurang pilihan satu, yang Cak. tepat. Orang-orang ini kurang attitude. Saya tahu jawabannya ada. Emang kan orang-orang kurang attitude nih yang ini apalagi ini Cikuyus si Buyung Bang Be. Ada lagi satu yang lagi sakit, ada jendolan di sini nggak tahu benjol digigit semut. Kita doain lah semoga Randy cepat sembuh lah kalau misalnya itu. Makanya hal-hal yang tadi disebutkan itu penting. Termasuk networking penting banget. Networking ya. Nah, ini mulai dibangun. Iya, mau dibangun networking ini biar ada ngobrol-ngobrol sama Mas Dian kan. Siapa tahu nanti setelah lulus ada lowongan. Nah, ngomong-ngomong nih lowongan nih, Cak. Iya. Gimana sampai akhirnya Mas Dian tuh tahap dari awalnya sampai bisa sampai lulus di BSI Perbankan. Padahal kan kalau dibilang kalau dibilang tuh kan nggak ada pengalaman kan sebelumnya di bank kan, karena emang keluarnya kan yang ngambil PR, jadi otomatis perbankan emang pengetahuannya paling cuma tahu-tahu tipis-tipis lah, basic kan. Gimana sampai akhirnya bisa lulus di
perbankan. Iya, bro, kaku lagi. Ya. Tolong bro. Gimana nih? Ini bro. Oke. Iya, emang gitu. Minta bantuin dosen, astagfirullahaladzim ya Allah. Biasa Randy yang benerin. Sorry ya Allah. Emang di sini luar biasa, Cak. Maafin saya. Waduh, maafin. Jadi memang jujur kalau di track ke belakang sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali buat jadi masuk perbankan sama sekali gitu. Pengennya gue tuh jadi polisi dulu. Jadi pengen jadi abdi negara. Tapi cocok sih, badannya tinggi kan. Pengen jadi negara gitu kan, ini keren banget jadi akpol gitu. Akhirnya ternyata dunia berkata lain gitu kan. Akhirnya cobalah cari perbankan. Dari perbankan ini ternyata teman-teman semua di perbankan itu ada berbagai level, sama kayak polisi tuh. Kalau polisi kan misalnya tentara atau polisi ya ada tamtama, bintara, ada akpol, ya kan. Nah aku itu mulai dari tamtama kalau di perbankan. Jadi aku tuh mulai dari level prajurit, dari paling bawah dulu. Kalau itu akhirnya, biasanya kalau customer service itu segala macam. Customer service itu masuknya kalau di polisian itu bintara. Oh bintara, oh dia berarti di bawahnya lagi dari. Di bawahnya lagi. Dari customer jadi, service. Jadi aku di bawahnya lagi. Jadi Dulu kalau di kita namanya ada tenaga ahli daya ya, outsource gitu. Jadi pakai dia aku tuh dari pihak ketiga. Jadi misalnya ini perusahaan A, ini misalnya anggaplah BSI gitu ya. Ini outsource. Jadi outsource itu penyedia kerja untuk BSI. Yang gajinya dipotong-potong gitu ya? Yang gajinya ada inilah. Jadi untuk biaya ininya kan. Gitu. Jadi aku dulu dari situ tuh, aku dari TAD outsource gitu. Tenaga ahli daya dari outsource, habis itu perlahan, kemudian di situ ada peluang-peluang. Akhirnya sekarang dari kita masuk ke level yang dari tamtamanya, naik ke bintara, naik lagi ke level akpolnya, naik lagi ke level-level berikutnya. Gitu. Kalau sekarang ada jenderal, udah apa jenderal? Nggak ada. Belum. Oke, jadi buat teman-teman Gitu yang lah. nanti mau mungkin dari broadcast tinggal segala macam bisa masuk perbankan. Step-nya kayak tadi tuh dari tamtama atau mungkin bisa langsung bintara bisa juga. Ada. Jadi Ada juga. nanti ada rekrutmen teman-teman bisa buka di websitenya. Kalau di BSI bisa buka website BSI, kalau di bank lain silakan buka. Itu nanti ada open recruitment-nya. Jadi mulai yang level yang biasa, level yang atas sampai level yang atas. Sampai berarti Akpol juga ada. Ada. Akpol juga ada kalau Berarti- bisa. berarti Iya, Akpol juga bisa masuk, Le. Tapi kalau ada orang dalam Networking tadi Iya, kan? networking. Orang dalam dengar kata-kata Mbak Desa, orang dalam itu bisa privilege itu bukan bisa di nggak selama negatif. Bener, Ada yang bener. positif tuh kayak misal kita temukan teman segala macam yang udah kerja terus kita gimana nih gue nggak ada kerja segala macam kan itu juga termasuk dari privilege yang baik kan. Kita temukan lagi networking. Iya, networking. Tapi gue setuju sih, nggak semua orang dalam itu buruk sih. Maksudnya yang jelek konotasinya nggak sekarang itu justru penting ya. Karena orang dalam itu hanya bisa terjadi kalau lu punya networking yang bagus. Nah, networking yang bagus hanya bisa terjadi kalau lu punya komunikasi yang bagus. Benar. Dan lu kalau nemuin orang kan pasti ngeluangin waktu lu kan. Iya. Lu harus lebih capek dengan orang lain. Nah, itu bagus. Dan kalau itu terlalu bagus juga pasti orang dalam itu bakal terima lu dengan baik. Pasti. Yang buruk itu kalau lu mau masuk lu kasih 100 juta tuh baru masuk tuh. Bener. Hati-hati tuh yang gitu. Terakhir nih, last time nih ada closing statement dari Camus dulu nanti ke Mas Dian buat nanti maba nih Mas. Camus buat maba yang nanti bakal kuliah. Gimana menanggapi dunia perkuliahan dunia perkuliahan dan ekspektasi untuk setelah dunia perkuliahan. Oke. Jadi teman-teman sahabat pulang kampus, nah memang ketika kita berbicara komunikasi bukan berbicara hanya berbicara, ya komunikasi itu tidak hanya berbicara, tapi komunikasi itu sesuatu yang sifatnya basic, bukan karena saya orang komunikasi, tapi ini yang saya rasakan di isi kepala Anda, ya, jika Anda secerdas apapun, secanggih apapun, sepintar apapun, jika tidak bisa kamu ungkapkan, maka tidak akan tergambar kecerdasan Anda. Maka komunikasi itu menjadi hal yang penting. Termasuk apa? Pilihan kata. Karena kenapa? Attitude sekalipun itu juga bagian dari komunikasi. Karena komunikasi itu tidak hanya komunikasi verbal, tapi komunikasi non-verbal. Ini juga menjadi perhitungan hari ini. Jadi, bagi teman-teman yang hari ini sudah masuk di komunikasi, maka menjadilah seorang komunikator yang baik, menjadilah seorang komunikan yang baik, karena itu adalah bagian proses komunikasi yang akan memberikan jalan Anda ke masa depan, termasuk itu ke dunia kerja. Oke, itu dia dari Camus. Nah, kalau dari Mas Dian sendiri bisa ngasih juga closing statement untuk nanti mahasiswa yang udah semester 7 nih Mas kayak kita, yang udah mau lulus, mau masuk ke dunia pekerjaan itu kayak gimana Mas? Iya, sebenarnya closing simple statement dari aku ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang masih di semester awal. Nakal boleh, bego jangan.
Jadi lu boleh nakal dalam arti yang positif ya. Misalnya lu pakai narkoba itu goblok namanya. Ah, Lu minum-minuman itu keras itu goblok. itu Lu jangan, harus punya hindarin. pemikiran yang nakal. Nakal itu berarti kreatif. Lu berpikir yang bukan out of the box lagi ya. Iya. Tapi lu harus bisa out of the box itu one partnya, tapi execute-nya harus di dalam box juga gitu. Nah jadi nakal boleh, tapi bego jangan gitu. Karena sekarang yang bego nggak akan dapat tempat. Gitu. Kita Nah. harus punya pemikiran-pemikiran yang nakal, pemikiran yang di luar kewajaran supaya kita bisa dilihat. Pilihannya cuma 2 ya, teman-teman semua. Menjadi yang terbaik atau nggak sama sekali. Oke, terima kasih Mas Dian, terima kasih Camus. Nah, dari Camus juga, kalau aku simpelnya dari Camus itu berarti tidak ada orang yang tidak berkomunikasi begitu kan, Cak? Jadi kayak setiap kapanpun kita pasti berkomunikasi. Dan di situ kita harus menjaga attitude kita supaya networking tadi itu tidak terputus. Nah, kalau dari Mas Dian sendiri juga tadi udah simpel ada 2 step tadi kalau seandainya kan gimana nih? Ya, coba boleh. Boleh. Dari tadi bengong. Oke, kalau dari Mas Dian, Iya. Mas Dian tadi kurang lebih itu gini, nakal boleh, bego jangan. Nah, Lu itu cuma punya 2 pilihan, jadi yang terbaik atau enggak sama sekali. nah, jadi Itu doang. lu tuh mau kelihatan banget atau lu nggak ada di dunia ini, Nah. ya kan? You only live once guys. Yes. Yoi. Jadi, Kesempatan cuma sekali, men. nah, kesempatan lu kuliah cuma sekali dan jangan sia-siain, kalau bisa jangan sisain kuliah lah 6 tahun. Biar nggak biar nggak sia-sia. 7 bisa Oh, 7. oh iya bisa 7. 18. Oh iya. 7. Jangan 4 tahun cukup, 3,5 tahun lebih baik. Oke. Terima kasih Mas Dian, Iya, Sabri sama-sama. Caksono, Camus, dosen Terima UAMKA, kasih. terima kasih banyak. Mas Dian, terima Sukses, kasih sukses, banyak. sukses. Terima kasih Sukses, banyak sudah mau mampir ya di podcast Pulang Kampus. Teman-teman semua kalau suka dengan postingan kali ini, dengan episode kali ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di komen di kolom section di bawah kalau ada kita hadirkan lagi orang-orang BSI lainnya atau mungkin kita pertanyakan BSI ada masalah apa dengan BSI juga apa gimana? Bagaimana? Semuanya baik-baik saja teman-teman semua dalam keadaan baik sehat walafiat. Terima kasih sudah nonton. Boleh ada? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen, like, subscribe semua konten kami. Taruh di mana? Taruh di mana? Taruh di mana IG-nya? Siapa yang ini siapa tadi? Yang ini siapa? Iya, Dov. Ya, yang ini dia kan bulan ini lagi sakit. Nih, IG-nya Mas Dian di sini. Nah. IG-nya Camus di sini. Nah. IG podcast di sini. Oke, kita taruh dulu. Dah. Terima kasih teman-teman yang nonton podcast hari ini. Jangan lupa buat maba-maba ya, yang buat maba-maba. Ini pilihan katanya harus baik nih. Gitu. Buat maba-maba jangan lupa kuliahnya semangat. Jangan lupa diklik KRS-nya untuk yang semester 3, 5, 7. Terus yang jangan lupa yang 3, 5, 7 juga untuk bimbingan terlebih dahulu sebelum isi KRS. Karena kalau nggak salah tuh nggak ke input deh. Kalau seandainya kan nggak kebuka KRS-nya kalau Kalau seandainya kan bimbingan. kalau belum bimbingan. Jadi jangan bimbingan ke alumni terus. Oke, bimbingan ke dosen PA kalian. Oke. Saya Dewa Valeri cabut dan boleh cabut. Terima kasih. Podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Tuh.